Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Sofiansyah. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Nusantara, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika dengan NIM A11 2021 13477. Kali ini saya akan membahas tugas Alpro, yang mana membuat program yang nantinya akan dibahas sendiri, kayak dijelaskan sendiri ya. Kali ini tanpa basa-basi, langsung aja ke codingan. Kali ini saya membuat file yang bernama CRUD kontak data, yang mana program ini dapat menambah, mengedit, mau mendelete, dan membaca. Nah, di sini saya menggunakan library Airstream yang basicnya untuk menampilkan codingan hasilnya. Terus Fstream untuk membaca dan menulis ke dalam database lokal. Lalu string, conio.h, dan file eksternal yang bernama item.h. Item.h itu menyimpan kelas, yaitu kelas item, dimana mempunyai atribut ya, atribut kode, nama, kota, email, nomor, dan mempunyai metode, yaitu metode put item, get item, string. Untuk put item, get item itu di luar ya, kayak di luar dalam kelas ini. Lalu get kode, string update nomor, dan input kode. Nah, kembali lagi ke main CPP-nya. Di sini kita mempunyai function prototype ya, yang nantinya isi dari fungsinya ada di bagian bawah in main di sini, tabel add record ya, biar rapi. So, pertama kita mempunyai add record, function add record, show all, show record, delete record, modif. Kali ini kita membuat variabel id dari tipe data kelas item ini ya, sini ini, dan kita mempunyai variabel file dari kelas fstream ini, dari library ini ya. Langsung ke in main yang bakal dieksekusi. Kita mempunyai variabel lokal di in main, yaitu option. Nah, di sini kita membuat kayak sebuah menu kontak telepon, di mana sistem CLS ini akan menghapus ke program yang di atasnya yang nanti akan diulang. Jadi nanti ketika kembali ke kontak telepon, codingan sebelumnya itu akan hilang dan bersih gitu. Sini kita mempunyai kontak telepon, nomor, tambah kontak baru, tampil semua data, cari kontak, hapus kontak, ubah nomor telepon, kan keluar. Nah, di sini kita memasukkan nomor opsi 1 sampai 6. Di ini kita memasukkan opsinya. Nah, kita ketika sudah memasukkan nomor, jika kita memilih nomor 1 2 3 4 5, dia akan menampilkan. Ketika tidak di antara 1 sampai 6 ini, dia akan mengeluarkan opsi pilihan tidak ada, lalu tekan sembarang untuk kembali menu. Oke, coba kita run dulu sebentar untuk mencobanya. Misalnya kita 7, oke. Opsi dia kembali ke menu, tekan sembarang untuk kembali menu, enter. Nah, dia akan sistem CLS akan bekerja di saat begitu. Ini saya hapus dulu WhatsApp saya. Nah, kembali ke codingan. Nah, di sini kita langsung aja ke case 1 aja ya, opsi 1. Ketika option memilih angka 1, dia akan memanggil function add record
yang dimana add record ini di bawah saya jelaskan fungsinya di bawah ya. Nah, add record ini menggunakan memanggil function yaitu file open file.open. Jadi tadi kan ada tipe data namanya file dari tipe data fstream dan variabelnya file. Nah, file.open ini untuk seperti membuat database lokal ya, yang bernama file.open ini mempunyai dua parameter, yaitu parameter pertama yaitu file lokal database lokal yang akan dibuat namanya, dan ekstensinya .text atau .bin terserah ya. Nah, lalu parameter keduanya adalah flag yaitu kayak ingin membaca atau menulis atau membuat baru ketika belum ada gitu. Dan binary ini untuk flag supaya angka yang di output yang dibaca itu berupa angka. Dan nanti parameter untuk membaca binary supaya di database-nya berupa angka atau data apa yang diinputan itu akan beda ya. Kali ini kita membuat app itu bisa keduanya ya, bisa bisa out, bisa menulis, dan bisa gitu, bisa membaca juga. Lalu kita menambah juga EOS binary yang dimana nanti data yang diinputkan kita itu tidak sepenuhnya teks yang kita inputkan juga, tetapi kayak seperti angka yang terekskripsi gitu. Oke, lalu selanjutnya kita memanggil metode getItem yang berasal dari kelas item. Oke, di sini sebelah sini saya getItem. Nah, sini ya. Nah, di sini tuh kita kayak menginputkan data-datanya, masukkan kode kontak, input kode. Masuk pertama ya, dia mengeluarkan cout, masukkan kode kontak, lalu dia memanggil input kode. Nah, input kode itu juga di sini di metode variable metode class item sini, yang mana dia akan mereturn sebuah integer angka ketika ini deh input kode. Nah, sini input kode ketika kodenya tidak sesuai, maksudnya bukannya tidak sesuai dengan angka. Sih bentar. Input kode. Iya. Ketika inputan kode itu tidak sesuai dengan tidak angka, maka dia akan mengeluarkan ini inputan Anda harus berupa kode atau angka, lalu dia akan mengulang lagi sampai ke sini untuk memasukkan kodenya. Terus lalu selanjutnya kita berhasil menemukan sebuah data angka, dia akan mengeksekusi kontak namanya di bawahnya lagi, output bawahnya lagi, yaitu nama kontak, asal kota, email, dan nomor telepon. Ini saya hapus saja biar tidak bingung. Lalu ketika sudah menulis itu, dia kan disimpan di file di variabel id dari kelas item. Nah, lalu disinilah kegunaan flag EOS binary. Dia kalau biasanya untuk menulis kan di flag biasa in out kan langsung cout ya. Nah, ini gampang. Ketika nama variabel fstream-nya lalu .write dengan dua parameter, yaitu fstream data tersebut, data yang variabel item itu, kemudian panjang dari variabel
kelas IT itu. Oke. Ketika sudah berhasil, data berhasil ditambahkan, terus lalu ditutup dengan file.close karena pasangannya file.open itu .close ya. Coba and then kita coba run untuk mencoba codingannya. Tambah kontak baru satu. Nah, masukkan nomor kode kontak. Nah, di sini ketika masukkan kode kontak kan kita tadi membahas tentang function input kode. Nah, ketika kodenya bukan integer, ya, dia akan mengulang cout input Anda harus berupa kode angka. Nah, di sini coba saya menginputkan sebuah huruf ya, A, S, D aja lah, A. Input dia akan mengeluarkan inputan kode ini. Inputan Anda harus berkode angka. Nah, dia akan melooping terus sampai kita menemukan sebuah angka. Coba kita masukkan 57, 67. Nah, dia akan mengeksekusi langsung ke bawahnya ya. Kontak. Lalu kita menambahkan nama-nama saja. Namanya saja Jamas, Iam, asal kota Semarang, email iam@gmail.com. Aduh, nomor telepon kos sembarang ya, karena ini tidak resmi. Lalu data berhasil dimasukkan. Data berhasil dimasukkan, ditambahkan, lalu dia akan eksekusi bawahnya ini. Kita akan kembali untuk menu. Nah, get.c ini adalah function dari library conio.h yang dimana dia akan tidak kayak ketika user memencet sebuah angka per huruf, dia akan tetap menghasilkan 0 gitu ya. Itu saya yang pelajari di source orang. Oke, kembali ke saya klik spasi, dia akan kembali ke kontak teleponnya. Lanjut ke case kedua, tabel. Dia dashboard tampil semua data. Jadi saya mempunyai metode function tabel yang dimana dia kayak menampilkan sebuah data berupa tabel yang mana tabel itu dimana function itu memanggil function soal juga. Jadi soal itu membaca codingan baca database lokal yang tadi kita buat. Nah, di sini mempunyai function soal, yaitu yang pertama kali kita buat yaitu yang sama seperti tadi, file open dulu, kontak data, dan add in iOS in. Yang saya jelaskan tadi itu iOS app itu juga bisa out dan in ya. Yang ini contohnya ini, dan binary yang seperti tadi. Soalnya tadi kan berbentuk binary ya. Nah, di sini kita membaca. Lalu kita membuat if else yang dimana ketika tidak ada file yang variabel fstream tadi ini ya, jika belum ada file data itu, kontak data ini, maka dia akan mengeluarkan cout belum menginputkan data. Lalu dia akan keluar kembali ke opsi tadi, switch case tadi, kontak menu. Nah, ketika ada, dia akan masuk else-nya, dimana dia akan membaca, dimana seperti file write, tapi dia ini membaca ya, dengan parameter pointer id-nya yang datanya itu dan panjang data itu. Ketika sudah, dia akan melooping, yang mana meloopingnya itu ketika belum sampai terakhir. End of itu adalah metode dari fstream juga ya. Ketika filenya belum sampai terakhir, dia akan memanggil metode put item. Nah, put item itu yang di sini. Put item itu yang bakal dikeluarkan dengan seksama. Put item dan file
file read juga id yang seperti ini ya, tadi sama juga. Terus lalu ketika sudah, dia akan close sama seperti yang add record. Setiap ada open tetap mesti ada close. Coba kita jalankan programnya. Kita ambil semua data, oke, kita klik 2. Nah, seperti ini contohnya. Tadi i alalala. Coba ya, seperti itu ya. Bahasa kota Semarang. Nah, seperti ini guys. Maaf tadi keliru. Nah, tadi saya menggunakan 44 IAM Semarang IN dan ini. Nah, yang dimaksud dengan membaca itu yang tadi nih. Ketika I langsung spasi IAN Semarang Gmail. Nah, gitu. Seperti itulah seluruhnya. Spasi kembali lagi. Itu ya guys. Lanjut ke case ketiga, yaitu show record. Jadi dimana show record ini aja cari kontak. Cara kerjanya yaitu sama, nanti kita juga memanggil soal ya, dimana kita membuat variabel integer lokal ya dalam function ini, no dan flag yang berupa integer variabel datanya. Lagi-lagi kita membuat open, dia membaca. Ketika tidak ada juga sama seperti yang soal ya, dia akan mengadukan file tidak ditemukan, lalu keluar. Jika ada, dia mengeksekusi else-nya, masukkan nama yang dicari. Nah, di sini nama itu bukan nama ya, tapi kode tadi, kode kontak tersebut. Nah, ketika kodenya ada ya, nah dia akan melooping terus data itu file.of sampai terakhir. Jika belum sampai terakhir, dia akan melooping. Nah, di sini ada if else jika nomor tidak sesuai dengan get kode. Jadi metode get kode itu berasal dari sini ya. Dia akan memanggil kode sini. Nah, ketika nomor ini tidak sesuai dengan kode awal, dia akan ketika nomor yang dimasukkan tadi sama seperti yang ada di get kode, dia akan mengoutputkan put item ini. Put item lagi dipanggil ya, sesuai kode yang pertama tadi. Terus lalu file dibaca, charged sama seperti tadi, dan flag. Jika flagnya 0, nomor tidak ditemukan. Oke. Ini sama dengan 0 sih. Ya guys, tadi ini oh iya, benar-benar sama aja. Lalu close ya. Nah, selanjutnya delete record. Ketika kita mengklik nomor 4, dia akan menghapus kontak ya. Menghapus kontak itu cara kerjanya yaitu dengan ketika kita menemukan data yang ingin kita jadi gini, kita membuat dua database baru, satu base database baru, di mana database itu akan menampung dan menampung, dan cara kerjanya tuh nanti kita membaca file yang ada di database lama, kemudian ketika lalu kita menulis dan ketika database yang nomor yang kita ingin hapus itu sama, dia akan jadi gini ya, kita mempunyai database baru nih, membuat database baru yang dimana itu dalam function delete record. Nah, delete record itu nanti kita membaca dulu file yang lama. Jika sudah lama, dia akan melooping. Jika belum sampai terakhir, dia akan belum selesai ya. Terus jika nomor yang tidak sama dengan, jadi jika belum ditemukan nomor
yang sama, nomor yang ingin dihapus, dia akan menulis di file yang baru. Ketika menemukan, dia akan langsung meread saja ya, meread, tidak menulis. Jadi nanti database yang baru itu berisikan database yang tidak ada nomor yang ingin kita hapus. Tidak ada. Jadi cara kerjanya gitu ya. Jadi mula-mula kita integer no dan masukkan menginputkan nomor yang ingin kita hapus. Kedua kita membuat file fstream baru namanya yang berupa nanti database baru ya, namanya file 2. File 2 akan membuat out dan ya karena membaca menulis, dan file open hanya bisa nanti yang kerjanya cuma membaca saja. Nah, jika tidak ada sama yang seperti di atas tadi, tidak ditemukan. Jika file yang lama membaca yang berdasarkan data yang di atas, nah ketika file yang belum sampai selesai, file yang lama sebelumnya, kita akan menggunakan if else, dimana nomor yang tidak sama dengan nomor yang kita tuju, yang ingin kita hapus, dia akan menulis. Nah, ketika sudah menemukan nomor yang sama yang kita ingin hapus, dia akan meread saja. Jadi nanti file 2 nya itu hanya menyimpan file-file, tidak menyimpan file yang ingin kita hapus ya. Kemudian file close, dan file close nya kedua-duanya ya, karena ini pertama dibuka dan kini kedua dibuka. Lalu kita menghapus database yang baru, yang lama namanya, dan rename itu kalau nggak salah itu function dari library IOStream apa fstream sih. Nah, yang parameter pertama itu adalah file yang ingin dia ganti nama, dan kedua adalah nama yang parameter, yaitu nama yang ingin diganti ya. Nanti contact date supaya nanti sama yang seperti open nanti. Nah, coba kita lakukan ya. Tadi kita mencari nomor 3 dulu ya. Nah, kita contoh mencari 44 yang tadi saya inputkan 4. Nah, ini ada IAM Semarang yang Gmail. Kemudian saya cari lagi 2. Nah, Mami kata lagi, lalu lagi, nah Islam Surabaya. Nah, lalu kita menghapus, dia akan menampilkan dahulu data-data yang ada. Jika saya ingin menghapus yang nomor 67 ya, coba 99 saja. Nah, dia akan langsung mengeksekusi yang di bawahnya. Lalu kita show all lagi ya, ketik 2. Nomor 99 sudah tidak ada ya. Cara kerjanya seperti itu ya contohnya. Dan coba kita ulangi lagi, kontak, coba nomor 67 44 sebarang menampilkan semua. 44 nya sudah tidak ada ya. Nah ya, coba lanjut kita ke update ya. Di sini kita memanggil function berupa modif record. Sama seperti yang tabel hapus, kita memanggil tabel dulu supaya tabelnya itu terlihat jelas ya. Apa yang ingin kita hapus, tabel yang mana. Nah, di sini kita membuat sebuah variabel yang berupa integer, variabel no tipe data integer, dan variabel num tipe data string. Lalu kita menghidupkan sebuah kode kontak dan nomor yang kode kontak no dan nomor telepon yang ingin dirubah num. Nah, kembali lagi ke file open, membuka open, dan ini membaca dan menulis ya. Ketika seperti yang tadi di atas file, ketika belum ada file, dia akan file not found, jadi file tidak ditemukan.
tidak ditemukan ya, biar sama semua. Dan ketika ada, dia akan membaca filenya. Ketika filenya sama dengan no, dia akan memanggil metode IT update nomor 6. Nah, IT update itu yang berada di sini. Nah, dengan parameter num ya, string 6. Soalnya 6 itu diawali dengan 0. Nah, nomor Indonesia kan biasanya diawali dengan 0, alphabet plus 62. Nah, sini kita membuat integer post. Dengan gini kan kita memanggil update nomor. Nah, ID update nomor. Nah, nomor itu tuh akan menjadi nomor yang baru gitu, nomor yang kita inputkan. Setelah itu ini belum kita read deh. Nah, kita membuat integer post dengan ukuran IT itu, dan kita memanggil metode apa function yang dari Fstream, yaitu 6p, yang dengan parameter yaitu position ukuran ini minus dan flag yaitu score yang alur. Jadi flag yang ada di function 6p itu ada 3, score, begin, dan end. Begin itu yang di awal, score yang untuk mengikuti arus ya, seperti ini karena arusnya ingin sesuai dengan post, dan end untuk di akhir-akhir. Nah, lalu kita mau write data yang kita inputkan tadi supaya kembali dimodif ya, dengan seperti memanggil dengan parameter IT dan panjang ukuran IT, lalu close. Lalu kita coba saja tanpa basa-basi untuk terakhir kalinya. Untuk nomor ubah 5, ubah nomor telepon. Nah, masukkan kode kayak gini berubah. Contoh 67 ya, kita masukkan nomor telepon yang kita ingin ubah. Nah, coba kita 08888888, lalu enter, balik ke menu, lalu kita show-kan. Nah, ini telah berganti jadi 088. Coba kita lakukan lagi 5. Coba nomor Rian ya, nomor 7, 089 089999999, lalu enter, lalu spasi, kemudian show A lagi. Nah, dia akan seperti inputan kita yang seperti tadi. Seperti itu, ketika kita mengeluarkan N9, dia akan keluar dari program ini. Nah, seperti ini, exit langsung ya. Sekian, itu adalah penjelasan saya, codingan saya untuk program CRUD yang saya buat ini. Ya, saya referensi juga ngambil dari source orang, dan saya jadikan satu, kemudian saya pahami, oh ya ternyata logikanya masuk juga. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.